Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini saya dari kelompok tim 7 akan menjelaskan proyek Based Learning UX for Digital Business yang mana ya aplikasi kami yaitu adalah ruang mahasiswa sesuai dengan arahan Bapak sebelumnya bahwa bagi mahasiswa atau grup yang belum melakukan sharing atau proyeknya di pertemuan kemarin, maka harus ada record sharing, entah itu via Zoom atau aplikasi lain. Zoom kali ini kami akan melakukan sharing proyek kami, yang mana ruang mahasiswa ini adalah oke. Sebentar. Oke. Proyek kami adalah website ruang mahasiswa, di mana uh, tim kami terdiri dari yang pertama Amirul Malikul Ghani sebagai proyek manager, kemudian Muhammad Rizky Effendi selaku UX Research, dan saya sendiri Fogi Ramaces UX Research, dan Abdul Goni Hilmi sebagai UX Designer. Uh, Oke, okay. Ini adalah concern tim kami, yaitu kenapa sih membuat ini, yaitu kita itu mempunyai ide untuk belajar online, khususnya para pelajar yang mana di sini ada pelajar baik sekolah menengah atas maupun yang sudah kuliah mahasiswa. Kami referensi kami adalah mahasiswa ini seperti kekurangan referensi pembelajaran. Jadi tidak bisa berdiskusi dengan dosen yang terkadang itu mahasiswa ini ada yang kerja, ada yang apa, jadi mereka sibuk ya. Nah, website ini diharapkan dapat membantu mahasiswa untuk mendukung segala aktivitas perkuliahan mahasiswa tersebut. Itulah biggest concern kami. Kok nggak mau? Kok? Nah,
Oke, kemudian yang selanjutnya, why is matter for us? Jadi kenapa sih aplikasi ini jadi penting? Yang pertama karena adalah tidak bisa dipungkiri sekarang zaman sudah semakin maju. Jadi yang dulu kita melakukan eh, pendidikan hanya bisa melalui bertatap muka, sekarang sudah banyak aplikasi dan kemajuan teknologi. Jadi apa semakin maju, banyak aplikasi-aplikasi yang dibuat untuk seperti pendidikan, seperti ruang guru dan lain-lain, sudah banyak sekali. Nah, ini kenapa menjadi penting? Karena pertama supaya fleksibel. Jadi pembelajaran online memungkinkan dosen dan mahasiswa atau guru dengan siswa untuk dapat mengatur kecepatan belajar mereka sendiri. Kemudian yang kedua adalah menawarkan berbagai pilihan program. Jadi nggak hanya ada program yang itu aja ya. Ya kalau di sini bisa seseorang itu yang mungkin tadinya hanya dihukum, mungkin bisa belajar di mata kuliah lain atau ini apa namanya jenis pelajaran lain. Kemudian ini yang tidak kalah penting adalah hemat biaya. Jadi tidak seperti metode pendidikan tatap muka, pendidikan online ini cenderung lebih terjangkau. Ini sebenarnya yang dicari-cari oleh mahasiswa. Mungkin kita dengan membayar, dengan mencicil, ya dan banyak yang akan disediakan seperti promo-promo juga bisa diberikan beasiswa dan lain. Kemudian yang online ini juga mudah diakses. Jadi kita tidak perlu harus meluangkan banyak waktu untuk pergi ke tempat ini, tempat itu. Jadi cukup bisa di rumah dan ada jaringan sudah bisa mengakses pembelajaran online ini. Oke, berikut adalah support atau artikel ya kenapa pelajaran online itu sekarang banyak digandrungi ya oleh pelajar dan mahasiswa ya. Ya ada alasan dan nggak cuma sekedar proses belajar, ada untung ruginya, apalagi semenjak pandemi ini. Berikut ada hasil interview mengenai pembelajaran online kami, penelitian kami, yaitu ada koresponden, kita singkat saja ini nama koresponden A, B, C, D. Jadi masing-masing ini mempunyai apa namanya tanggapan tersendiri. Ada yang sangat ingin online, ada yang hybrid. Ya hybrid itu berarti offline dan online gitu. Gitu. Oke. Dan dari keempat responden itu ada analisa didapatkan data kuantitatif kami yaitu ketertarikan dengan kuliah hybrid ini, yang mana semua responden itu menyatakan sangat tertarik untuk kuliah hybrid ya. 100%. Artinya kalau sekarang ini kita bikin website atau aplikasi itu sudah pasti banyak digandrungi gitu loh, dan sudah pasti akan ada para pelajar yang sangat tertarik atau bahkan mengikuti pendidikan online via website. Ini juga besar ini ya, orang yang belum pernah atau tidak pernah kuliah hybrid ya ternyata sudah pernah semua. Jadi memang semuanya itu sudah pernah merasakan kuliah hybrid gitu. Kemudian ini adalah data kuantitatif juga, yaitu pernah mengalami kendala atau tidak. Ini berarti sebanyak 75% rata-rata ini memang mempunyai kendala dan sisanya tidak gitu. Berarti sekitar 3 orang punya kendala ini gitu. Nah, kita nggak tahu ini kendalanya atau jaringan atau apa. Yang jelas pada penelitian kami ya si user ini ada kendala.
Ya, kemudian ini uh, survei mengenai ketertarikan pembelajaran metode hybrid. Nah, ini dari data yang kami dapatkan ada sekitar 2 orang yang tertarik dan dari empat orang, 2 orang menyatakan tertarik, 1 orang kurang tertarik dan satunya tidak tertarik. Gitu. Kemudian ini adalah cost, jadi biaya yang rela dibayarkan oleh si user atau pelanggan. Dari biaya ini kita bisa lihat adalah estimasi. Ini estimasi harga yang diinginkan oleh si pelanggan. Memang rata-rata mereka menginginkan kuliah yang uh, yang murah ya, yang murah. Sorry. Kemudian ini adalah masih data kuantitatif. Ini adalah setuju atau tidaknya mengenai pendidikan online. Tentunya rata-rata memang menyatakan setuju. Ada sekitar 67% yang setuju. Dan 30%-nya ini tidak yakin gitu. Ini. Oke, next kita ini adalah data kualitatif, yaitu pengalaman sistem kuliah hybrid, sistem standar penyampaian materi yang tidak sesuai dengan sistem perkuliahan hybrid, ketersediaan kualitas internet yang mumpuni, durasi fokus manusia yang berbeda-beda, koresponden menyambut baik jika ada aplikasi pendidikan berbasis online memfasilitasi pelajar untuk menambah pengetahuan. Berikut adalah our persona, namanya Rahmat Ari, umur 21 tahun, pekerjaan mahasiswa, jenis kelamin laki-laki, status lajang, dan pendidikan terakhir SMA-nya. Lokasinya ada di Jakarta. Nah, ini adalah biodata ya, biodata Pak. Ini frustration ini kenapa gitu? Kenapa ini? Karena kualitas penyampaian materi tidak maksimal dirasa, itu alasannya ya. Dan kuotanya mahal, wah ya ini website terkadang mengalami trouble, memang dan pembelajaran kurang interaktif. Dan tujuan kami adalah ini adalah untuk kualitas pencapaian materi lebih baik, adanya video pembelajaran yang nantinya bisa diunduh, jadinya tidak ada nge-lag lagi, kemudian tutor yang mendukung aktivitas pelajaran online, dan ini yang tidak kalah penting adalah biaya yang terjangkau. Nah, kemudian kenyamanan, kualitas tentunya terjangkau oleh jaringan. Ya, ini sama dengan motivasi kami, biaya, kualitas, efektif, kenyamanan, dan interaktif. Ini adalah empathy map persona. Jadi kita melakukan says, things, does, feels. Bisa dilihat di sini mungkin Bapak ya. Ini adalah kualitas yang kurang maksimal, kuota yang mahal, dan things-nya adalah jaringan internet yang tidak stabil, sulit memahami materi kuliah, das, mungkin mencari referensi tambahan, diskusi tambahan mentor dengan selain dosen karena tujuan waktu yang terus terbatas. Feels ini adalah keinginan diskusi tentang materi kuliah, mendapatkan referensi tambahan dan pemahaman materi kuliah. Kemudian ada fishbone kami, yaitu machine, method, material, manpower, mission, and environment. Ini mungkin bisa dilihat Pak. Sudah kami lakukan. Machine-nya adalah ruang kelas, madai, papan tulis. Metodenya adalah tatap muka, tidak mengikuti prosedur, material, buku ajar tidak tersedia, buku referensinya tidak lengkap. Environment, kesehatan mental, budaya kuliah yang harus hadir di kelas. Measurement, nilai ujian standar, tingkat pemahaman mahasiswa yang masih rendah, dan manpower,
harus masuk kelas tepat waktu, dosen tidak ada, mahasiswa ada keperluan lain sehingga tidak bisa masuk kelas. Makanya inilah yang menjadi apa namanya, pantauan kami, Fishbone ini makanya harus kita buat website ruang mahasiswa. Kemudian ini adalah kompetitor kami, Zenius, ya, Zenius. Tapi kami perhatikan ini terlalu banyak fitur, tool, sehingga pengguna bingung ya, dan tidak ada paket khusus gitu. Ya, ini ruang guru yang sudah terkenal itu, ya. Ini salah satunya adalah keterbatasan konten untuk pelajar mahasiswa umum. Dan satu lagi ini biayanya ya yang cukup mahal bagi mahasiswa dan para pelajar. Ini adalah beberapa solusi kami, yaitu menawarkan pembelajaran online dengan harga yang kompetitif. Mungkin dengan harga yang kompetitif kita bisa mengambil pasar-pasar dari mereka, kemudian menawarkan pengayaan materi khusus, menawarkan waktu belajar yang fleksibel, dan menawarkan program kelas dari berbagai jurusan. Ini adalah kita ya propose untuk solution menawarkan pengayaan materi khusus untuk mahasiswa. Ini sebagai user, sehingga kita bikin tabel sebagai mahasiswa ingin melihat tugas yang diberikan dosen tentang tugas tersebut, kemudian membuat tugas yang sudah saya kerjakan. Ini bisa dilihat Pak, ini dari mentor. Ini kita next aja nih. Yeah. Ini adalah user story sebagai yang pernah Bapak bilang ada user story gitu. Ini adalah Alisa. Alisa ini semester 4 ya. Nggak mau disebutkan universitasnya gitu. Ya. Tampilan aplikasi ini mungkin bisa dilihat Pak, ini ada tabel kami, yaitu usability, ini kemudahan penggunaan, yang mana itu dapat memperoleh informasinya langsung ya, tidak ribet gitu. Performance dari aplikasi kami juga sistem bisa menangani 10.000 request per second, dapat achieve 99,5% up, respon time kurang dari 1 detik, processing time berapa lama data mampu diproses harus kurang dari 3 detik, query and reporting time seberapa cepat pengguna dapat mendapatkan hasil report nilai. Operational dan environment respon time ini juga sama kurang lebih. Aplikasi juga untuk yang bisa digunakan oleh orang yang memiliki buta warna atau kelainan mata. Kemudian maintainability support ini jika sistem down ya bisa di handle dalam waktu singkat. Persentasenya juga diminimalisir. Security yang tidak kalah penting, ini login mengenai menggunakan kata sandi dan masing-masing user, keamanan datanya, kemudian nantinya pengguna dipaksa untuk mengganti password jika dalam waktu tertentu pengguna tidak mengganti password, jadi harus dinamis ya supaya security-nya lebih kuat gitu. Cultural requirement tersedia dalam bahasa Indonesia nantinya dan bahasa Inggris. Dan tentunya adalah dari segi compliance recruitment, perkuliahan tidak ada mengandung unsur-unsur sara atau pornografi. Ini adalah wireframe. Ya, wireframe kurang lebih aplikasi kami nanti. Nah, ini mohon maaf Pak, ini masih coret-coret tangan. Jadi kemungkinan seperti inilah gambarannya. Ada ruang mahasiswa, nanti ada course, program, school, dan juga kita kolaborasi dengan kampus-kampus
yang tentunya sudah kampus-kampus ternama ya, Learn From, seperti itu. Ini juga tampilan kami di ruang mahasiswa. Ada business management, physical, chemistry, teknologi, teori fisika, thumbnail dosen sebagai mengajar. Ini kita bikin seperti sesimpel mungkin gitu. Jadi tidak ada banyak tombol-tombol atau pencetan-pencetan yang lain, ya sudah. Jadi supaya dimudahkan. Ini adalah desain sistem, kontras, warna, agar pembaca dapat langsung masukkan pribadi, kontras warna juga mencari mata kuliah, tampilan, dan supaya mahasiswa dapat dengan mudah memahami, memperkenalkan kampus yang bekerja sama dengan aplikasi kami, website kami, Ruang Mahasiswa, untuk meningkatkan kepercayaan dari mahasiswa ya, meningkatkan kredibilitas juga. Seperti ini gambarannya, Pak. Nah, ini ada kurs. Jadi memang kita maunya itu seperti tidak jauh beda dengan aplikasi online. Ya. Ini adalah kursus masing-masing sesuai dengan mata kuliah atau mata pelajaran yang mereka ambil atau program yang mereka ambil ini. Nanti seperti ini. Kemudian registernya kita kasih warna merah supaya kalau belum mendaftar ya segera bisa mendaftar. Ini adalah eksekutif education dari Ruang Mahasiswa. Ini ada Oxford Executive Leadership Program, mungkin yang mau mencoba pelajaran dari Oxford University, dan London School, ada Harvard juga, dan lain-lain. Baiklah, mungkin sampai di sini selesai sudah presentasi kami. Mohon maaf Pak apabila ada salah kata, kurang kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih Pak untuk mata kuliahnya, sangat menginspiratif dan sangat membuka mata bahwa ini sangat UX design, UI itu tidak kalah penting, dan ke depan mungkin akan banyak orang-orang yang menggeluti di bidang ini gitu. Dan ini juga sebagai mata pencarian mungkin yang sangat menjanjikan, karena mungkin dicari-cari orang ke depan. Kemudian sekian dari kelompok kami, kelompok 7. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.